Pemirsa, Kabar Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Ingin membeli narkoba, seorang pria di Banjarmasin nekat mencuri. Namun aksinya terekam kamera CCTV, sehingga dengan cepat tersangka pun diringkus polisi. Sengketa hasil rekapitulasi Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan 2020 yang dilayangkan oleh pasangan Denny Divri ke Mahkamah Konstitusi siap dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kalsel. Gereja Katedral Keluarga Kudus Banjarmasin memastikan menggelar perayaan Natal secara tatap muka, namun dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Semua jemaat yang datang akan diperiksa suhu tubuh. Jika di atas 37,5 derajat Celcius, diminta pulang dan tak bisa mengikuti perayaan Natal di gereja ini. Ingin membeli narkoba, seorang pria di Banjarmasin nekat mencuri. Namun aksinya terekam kamera CCTV, sehingga dengan cepat tersangka pun diringkus polisi. Inilah rekaman CCTV aksi pencurian yang dilakukan oleh tersangka MF, warga Jalan Teluk Tiram, Banjarmasin Barat. Aksi pencurian yang dilakukan pria berusia 40 tahun ini terjadi pada Jumat dini hari, 18 Desember 2020 lalu. Korban pencurian merupakan seorang mahasiswa bernama Aditya Pandu yang tinggal tak jauh dari rumah tersangka. Berdasarkan rekaman CCTV, tersangka masuk dengan mengendap-endap ke rumah korban pada sekitar pukul 2.30 WITA di saat semua penghuni rumah tersebut sedang tertidur lelap. Usai mengambil tas korban berisi uang tunai, arloji dan sebuah harddisk serta dompet berisi surat-surat berharga, tersangka pun langsung kabur. Setelah menerima laporan dari korban, jajaran Satreskrim Polsekta Banjarmasin Barat langsung melakukan penyelidikan, termasuk memeriksa CCTV. Dengan berbekal rekaman CCTV tersebutlah polisi bisa meringkus tersangka di hari yang sama, tepatnya Jumat malam 18 Desember 2020, sekitar pukul 21 WITA. Kanit Reskrim Polsekta Banjarmasin Barat, Ibtu Yadiyatullah saat rilis Rabu siang kemarin mengatakan, tersangka merupakan residivis dan baru bebas dari penjara pada 3 bulan lalu. Menurutnya tersangka nekat mencuri lagi karena ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu. Menurut saya karena beberapa kali kita periksa itu untuk ke narkoba. Jadi setiap barang yang dia dapat itu dia tukar dengan sabu, narkoba, dia pakai. Jadi dari barang itu berapa yang mau dijual? Kenapa? Untuk harddisknya mau dijual berapa waktu itu? Belum sempat. Yang dia pakai cuma uangnya untuk beli sabu. Dan kasus-kasus yang sebelumnya juga seperti itu. Mau kita tangkap, dia sempat melakukan perlawanan, namun karena kita orang banyak, langsung kita bekuk. Katanya juga membawa sajamnya, Dan? Iya. Cuma sajamnya nggak kita temukan. Sudah dibuang ya? Sudah dibuang. Atas perbuatannya tersangka akan dikenai pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Sengketa hasil rekapitulasi Pilkada Gubernur Kalimantan Selatan 2020 yang dilayangkan oleh pasangan Denny Divri ke Mahkamah Konstitusi siap dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kalsel. Ketua KPU Kalsel, Sarmuji mengatakan pihaknya sudah mendapatkan laporan terkait gugatan pasangan Denny Divri ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Ia menyatakan pihaknya siap menghadapi sengketa terkait hasil rekapitulasi suara tersebut dan sudah menyiapkan semua dokumen serta bukti yang akan dibawa ke MK nantinya. Hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, nah tentu
karena ini ranah termohonnya adalah KPU, ya KPU tentu akan menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan gugatan, materi gugatannya. Dan kalau dikatakan siap, ya kita siap, karena Divisi Hukum sudah beberapa kali melakukan BIMTIK bagaimana penanganan masalah PHP ini. Sehingga ya kita akan membaca materi gugatan, apakah nanti akan KPU jawab ya. PHPU ya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan harapannya memang mudah-mudahan nanti apapun yang diputuskan oleh MK itu dapat kita terima bersama ya. Dalam hal ini Bawaslu hanya sebagai pihak terkait. Dalam pihak terkait ini mungkin kami akan dimintai keterangan-keterangan yang berhubungan dengan laporan dari pihak 02 kepada MK mengenai indikasi-indikasi mungkin kecurangan-kecurangan ataupun penyalahgunaan dalam hal terutama pada saat pemungutan suara begitu ya. Selain sudah menyiapkan dokumen dan semua bukti untuk dibawa ke MK, KPU Kalsel juga melakukan pendampingan hukum dan mempelajari semua pokok-pokok permasalahan yang diajukan pemohon. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Panitia khusus atau Pansus DPRD Kota Banjarmasin didesak segera menyelesaikan pembahasan 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda sebelum berakhirnya batas waktu yang ditargetkan, yakni pada akhir Desember 2020 mendatang. Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnur Ali saat ditemui Rabu siang kemarin mengatakan ada 3 Raperda yang belum diselesaikan pembahasannya oleh Pansus, yakni Raperda Perubahan Badan Hukum PDAM Banjarmasin, Pariwisata Halal, dan Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Banjarmasin. Matnur Ali mendesak panitia khusus segera menyelesaikan pembahasan 3 Raperda tersebut, mengingat target batas waktu pembahasannya akan segera berakhir, yakni pada akhir Desember 2020 mendatang. Adanya regulasi aturan yang berkaitan dengan perda itu yang bisa diperpanjang sampai tahunan seperti itu. Tetapi 2-3 perda itu masih bisa dibuat produk hukum dengan segera, karena permasalahannya seperti perda PDAM saya rasa karena produk lokal saya rasa seperti itu. Demikian juga dengan pariwisata yang sebutkan. Kalau RT/RW saya rasa mungkin proses panjang. Ya wajar kalau setahunan, bahkan membuat peraturan daerah RT/RW itu bisa sampai setahun 2 tahun seperti itu. Nah inilah kita mungkin kurang pengawasan internal, untuk mempush di mana juga perda itu kita bentuk sudah, tetapi kita tidak bisa mempush mereka tuh untuk sekarang. Matnur Ali menambahkan sisa waktu di penghujung Desember 2020 ini masih sempat untuk menyelesaikan pembahasan 3 Raperda tersebut, apalagi seluruh materinya sudah masuk substansi inti permasalahan dan pernah disampaikan pada pertengahan tahun lalu. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan.